Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kelancaran kesehatan dalam segala aktivitas. Baik teman-teman yang selalu menjalankan aktivitas sebagai pedagang, terutama untuk pedagang odading dan cakwe ya, ataupun bolang-baling. Nah, jadi teman-teman ya, di dalam YouTube saya juga banyak perjalanan atau cerita-cerita atau tutorial dari konten ini berisi tentang jualan odading dan cakwe, baik itu secara tutorial ataupun resep dan teknik cara mengadon dan lain-lain ya. Tentunya ini saya pribadi karena sedikit pengalaman ya, sedikit ilmu yang bisa saya berikan pada teman-teman semua, walaupun sebenarnya saya juga sama seperti teman-teman semua banyak kekurangan. Jadi saya sendiri mohon maaf seperti itu, hanya bisa memberikan ya sebenarnya ingin yang terbaik gitu buat teman-teman semua, dan saya juga ingin menjadi yang terbaik bagi diri saya sendiri. Tapi segala itu kan butuh proses teman-teman ya. Jadi saya juga di sini berdagang itu belum juga lama. Teman-teman mungkin yang sudah lama mengikuti konten saya, sudah 2 tahun ya saya itu konten. Jadi ya hasil dari karya saya adalah berdagang, dan kemudian saya saya abadikan atau saya post di konten YouTube seperti itu. Dan ternyata juga walaupun tidak sebanyak konten-konten lain ya, tidak sebanyak konten-konten hiburan ataupun tutorial lain ya, setidaknya ya menjadi salah satu acuan buat teman-teman semua yang baik itu pedagang sendiri ataupun baru teman-teman yang kebanyakan baru belajar ya tentang usaha roti goreng ini ataupun odading. Sehingga kalau saya nilai juga memang tidak begitu semeriah, tidak begitu banyak, dan ya alhamdulillah mungkin ya dari teman-teman semua ada juga yang mau belajar tekun dan akhirnya mereka bisa berusaha sendiri. Walaupun usaha ini ya memang banyak sekali kendalanya ya, bahkan ada beberapa teman-teman gitu kan mungkin tidak komen di YouTube, tetapi mungkin ada sudah yang dekat dengan secara pribadi meminta suatu artinya seperti konsultasi ataupun secara ya kita sharing-sharing seperti itu, karena kebanyakan konten kita ini nih ya teman ya adalah tentang penjualan odading sendiri dan cakwe ya. Nah, jadi teman-teman ya, perjalanan saya ketika saya membuat konten itu saat saya berdagang di Kalimantan, tepatnya di Samarinda. Nah, kebetulan saat itu juga saya hanya memikirkan ya memang pernah membayangkan ya bagaimana menjadi seorang YouTuber ya. Dan jadi channel ini pun ya teman-teman, saya membahas odading dan cakwe ini sebenarnya channel saya yang kedua ya, artinya akun YouTube saya yang kedua, karena pernah kebayang gitu kan. Jadi belum lama lah kebayang itu ingin menjadi seorang YouTuber ya. Jadi saya membuat YouTube dengan ya mungkin versinya adalah traveling seperti itu karena keterbatasan waktu juga, dan ternyata tidak berkembang. Nah, iseng-iseng pada saat itu juga saya memberanikan diri untuk mencoba membuat konten yaitu tentang dagang ini, dan ternyata ada artinya ada sambutan, ada kebutuhan orang lain pada saat itu melihat konten saya dan meminta untuk membuatkan video-video lain, walaupun itu tidak seberapa ya. Akhirnya dengan konsisten ya saya belajar dengan semampu saya teman-teman. Jadi kalau dituntut untuk sempurna, saya akui saya tidak sempurna seperti itu. Bahkan karya saya juga tidak sempurna. Jadi teman-teman bisa cek dari video-video saya juga seperti itu, bahwa setiap kontennya saya buat itu kan ada ya itu adalah ori ya, artinya original memang ya, itulah secara otodidak saya itu membuat konten ini dengan bahasan tentang odading dan cakwe. Jadi memang konten-konten saya itu tidak sebanyak penonton untuk konten-konten video channel lainnya ya seperti itu ya. Bahkan mungkin hanya beberapa orang saja yang konsisten dengan channel saya seperti itu, yang mereka masih aktif dari awal dulu sampai sekarang. Mungkinan juga mereka sibuk usaha seperti itu, terutama untuk dagangan kita ya odading dan cakwe. Nah, kebetulan teman-teman ya, dari channel yang kedua saya ini yang saya kasih nama asli saya seperti itu, dan ya sampai sekarang dapat 4.000 subscriber itu memang kebanyakan ya
Memang saya pernah meminta-minta subscribe dari orang lain, tetapi jumlahnya tidak banyak, dan akhirnya kebantu. Ya itulah alamiah, artinya teman-teman dari subscriber kita itu datang dengan sendirinya. Walaupun sekali lagi tidak sebanyak penonton akun-akun YouTube lain ya, channel-channel lain, karena pembahasan itu terlalu eksplisit ya, artinya terlalu hanya terlalu kecil gitu kan, jadi tidak umum. Jadi saya akan larikan ke bahasan-bahasan lain, pernah seperti itu dan ternyata tidak berkembang, dan akhirnya saya tetap konsisten di channel ini, di pembahasan tentang Odadik dan Cakwe. Nah oke teman-teman, saya ceritakan perjalanan ya. Dulu waktu saya pertama ke Kalimantan itu adalah di tahun 2018 akhir seperti itu. Jadi pada saat itu memang saya sendiri dalam keadaan kepepet ya. Di waktu itu saya masih tinggal di Jogja, dan usaha saya di Jogja itu saat itu memang mengalami artinya down lah seperti itu, sehingga saya harus lari merantau ke Kalimantan di tahun 2018 akhir, dan 2019 awal saya baru bisa membuka dagangan sendiri, karena dulu sempat ikut beberapa bulan ikut orang untuk artinya kerja ya seperti itu, adalah ini buka usaha sendiri. Dan di tahun 2021 baru saya membuka YouTube gitu kan. Jadi sampai sekarang perjalanan saya untuk membuka YouTube membahas tentang masalah Odadik atau Cakwe ini baru sekitar 2 tahunan seperti itu. Dan kita saling mendoakan ya teman-teman, semoga teman-teman semua yang bisa belajar di channel saya, di YouTube saya, semakin sukses juga ke depannya. Begitu juga saya minta doa dan dukungan dari teman-teman semua agar saya pribadi ya, usaha kita sama-sama lancar, kemudian akun saya juga, akun YouTube saya baik Facebook dan lain-lain bisa semakin berkembang ya, walaupun tertatih-tatih kan bahasa seperti itu. Yang penting kita saling mendoakan dalam hal-hal positif kan seperti itu. Nah teman-teman ya, kenapa saya juga memutuskan untuk sekarang usaha di Lampung, Bandar Lampung seperti itu, bukan berarti saya juga artinya membuang usaha yang di Kalimantan seperti itu. Masih ada juga, tapi ada yang meneruskan seperti itu. Sehingga teman-teman, saya itu karena usaha di Bandar Lampung itu adalah mendekati tempat saya sendiri, artinya seperti itu. Karena saya memang kelahiran di Sumatera ini, di Lampung ini khususnya, jadi di kota Bandar Lampung dekat dengan tempat kami, sehingga saya membuka di situ. Alasan dasarnya ya, bukan karena usaha di Kalimantan itu tidak lancar, tidak bagus. Saya melihatnya masih berpeluang, tapi karena sekarang ya teman-teman, sekarang itu bisa kita buktikan bahwa memang pertumbuhan ekonomi sekarang itu tidak sebagus di tahun-tahun berikutnya. Tetapi yang penting usaha kita tetap bisa berjalan, bisa lancar. Dan saya juga menceritakan kepada teman-teman semua bahwa saya merintis di sini itu memang ya ibaratnya dari nol ya, dari nol kembali. Yang hampir setiap hari saya konten, hampir setiap hari saya buatkan perjalanan ini ya, walaupun ya mungkin seadanya ya, sebisa saya buat konten, dan ketika ada permintaan dari teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman ya, di sini saya sudah hampir 2 bulan, ya anggap 2 bulan lah, 2 bulan, dan pindah tempat yang pertama dan yang ini, artinya 2 kali saya pindah tempat. Bulan pertama harus pindah ke yang di sini pun belum ada sebulan, berarti kalau di sini mungkin hampir sebulan, 3 minggu lebih ya, hampir 4 minggu, berarti hampir sebulan. Nah, kalau kita lihat dari segi pendapatan ya, kalau untuk suksesnya ataupun besar pendapatan di sini memang belum bisa ya teman. Apalagi sekarang ekonomi kita memang belum stabil ya, artinya seperti itu. Dan lagi-lagi di cuaca yang memang sangat terik panas sekali, musim kemarau. Jadi kalau untuk jajanan ataupun kuliner seperti kita itu memang sedikit agak berat ya. Jadi yang penting kita sabar dan ulet saja, kita jalani rutinitas ini. Dan kalau saya sendiri sambil konten ini adalah suatu hiburan bagi saya, dan berbagi cerita, berbagi pengalaman buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ini kan bisa sedikit bermanfaat. Jadi saya hanya menyarankan kepada teman-teman semua, ketika melihat konten saya meminta suatu misalnya resep ataupun teknik ataupun cara ya teman-teman dari saya tentang contohnya, ada permintaan beberapa teman-teman ya, kalau potongan tipis sebelah itu seperti apa, kemudian cara ngadon ya, terus berapa yang dihasilkan dari setiap kilonya terpotong seperti itu. Mungkin kalau teman-teman merasa belum
belum dapat maksimal dari ilmu yang dari saya. Mungkin teman-teman bisa belajar ataupun meminta bantuan kepada teman-teman yang lain, karena memang sebenarnya pedagang itu kan banyak ya teman-teman, apalagi pedagang odading ataupun bolak-balik di Jawa itu yang paling dominan ya. Jujur resep ini awalnya adalah kalau saya katakan ya, saya juga belajar dari orang-orang yang ada di Jogja, dan orang-orang Jogja tersebut awalnya adalah dari Semarang, dan mungkin sebagian besar orang-orang dari Blitar yang membawa resep-resep itu ke Semarang dan ke Jogja. Dan itu saya belajar sehingga sampai sekarang saya bertahan untuk jualan, walaupun saya sendiri sekarang itu sambil belajar konten ya teman-teman. Jadi yang penting kita mau berusaha dan tidak putus asa. Nah, oke deh teman-teman, jadi itu sedikit cerita dari saya tentang bagaimana perjalanan saya di sini, dan mudah-mudahan nanti seperti yang sudah ketika saya membuka usaha nanti ada jalan peluang yang lebih bagus, dan rezeki nanti berjalan maksimal ya, karena memang semua usaha itu pasti banyak tantangannya, banyak resikonya. Yang penting jangan putus asa dan jangan pernah bosan ya, karena yang paling menghambat kita adalah diri kita sendiri. Ketika usaha itu kita mengalami kejenuhan, ingin sekali untuk mengakhiri perjalanan usaha itu sendiri ya, sehingga disitulah tantangan yang berat bagi kita untuk tetap bertahan. Oke, itu saja teman-teman, sedikit sharing kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.